Bisa nggak sih kita kayaknya dapat jodoh yang baik gitu? Tahu sendiri kan kita hidup di era TikTok, di era jedag-jedug, di mana banyak gadis-gadis atau para wanita yang sudah hilang rasa malunya. Banyak laki-laki yang gayanya sudah seperti wanita, goyang sana goyang sini. Teman-teman akhi agam itu sampai bingung, bisa nggak ya nanti dapetin istri yang solehah? Bisa nggak sih dapetin wanita yang mungkin bisa seperti saya yang sedang menghafalkan Al-Quran? Nah, kali ini Akhi Agam akan membahas hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi di DM Podcast dalam episode Ramadan Mania Mantap. Sobat DM, kali ini Akhi Agam tidak menjadi podcaster loh, tapi Akhi Agam akan menyampaikan suatu beberapa poin yang mungkin tidak terlalu berat-berat amat. Karena Akhi Agam ingin berbagi dengan para milenial, para muda-mudi yang sedang ambigu, bingung dengan apa yang terjadi atau dengan situasi yang sama-sama Akhi Agam juga sedang rasakan pada saat-saat ini. Teman-teman mungkin ada beberapa yang bertanya kepada Akhi Agam. Jadi, Akhi, bisa gak sih kita kayaknya dapat jodoh yang baik gitu? Tahu sendiri kan kita hidup di era TikTok, di era jedag-jedug, di mana banyak gadis-gadis atau para wanita yang sudah hilang rasa malunya. Banyak laki-laki yang gayanya sudah seperti wanita, goyang sana goyang sini. Teman-teman Akhi Agam itu sampai bingung, bisa gak ya nanti dapetin istri yang solehah? Bisa gak sih dapetin wanita yang mungkin bisa seperti saya yang sedang menghafalkan Al-Quran? Nah, kali ini Akhi Agam akan membahas hal tersebut, di mana Akhi Agam ingin memberikan tips bahwasanya Allah itu tahu jodoh yang kita butuhkan. Ingat tuh, harus digarisbawahi ya, bahwasanya Allah itu tahu jodoh yang kita butuhkan, bukan jodoh yang kita inginkan. Teman-teman, dalam Quran disebutkan bahwa firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua yang ada di dunia ini, ma asaba, bahkan musibah yang terjadi kepada diri kita, terjadi di dunia ini, semuanya sudah tertulis fi kitabin min qabli an nabra'aha, sudah tertulis. Jadi teman-teman harus menggarisbawahi bahwasanya semua itu sudah dalam aturan Allah. Allah itu punya aturan. Allah itu yang mengatur apa yang terjadi di muka bumi ini. Namun teman-teman, Akhi Agam ingin sedikit berbagi bahwasanya memang ada beberapa hal yang sudah tidak bisa kita ikhtiar seperti ajal. Contohnya, Akhi Agam ini sudah ditetapkan oleh Allah meninggal pada tahun sekian. Tapi Akhi Agam request ketika datangnya malaikat Israel, ya malaikat nanti dulu dong, saya belum bertobat, saya belum menikahi si dia, nanti dulu dong. Padahal contoh Akhi Agam ini meninggal dalam keadaan di jalan atau seperti apa itu. Ketika malaikat Israel datang, nanti dulu, saya ini ingin menemui dia untuk melamar contohnya. Itu gak bisa teman-teman. Itu yang disebut dengan ajal. Contoh itu takdir yang tidak bisa kita ikhtiari. Namun teman-teman jangan pesimis bahwasanya sebagian apa yang ada di muka bumi ini, seperti aktivitas kita, apa yang akan kita lakukan, keseharian kita, itu sebagian bisa kita ikhtiari. Sama halnya seperti jodoh. Nah, itu yang akan Akhi Agam bahas. Teman-teman, kembali lagi kepada yang tadi, bahwasanya Allah itu yang sudah mengatur apa yang terjadi di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan seseorang yang memang kita inginkan, ikhtiar kita tidak boleh keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gimana tuh contohnya? Kita ingin menikahi si fulanah, kita sangat cinta kepada dia, tapi antum, apa yang antum lakukan? Antum memacarinya, antum mendatanginya, antum video call dia setiap hari. Nah, ini sudah keluar dari aturan Allah.
Akhi Agam sedikit memberikan kisah. Contoh, ada seorang laki-laki, dia ini seorang alim soleh, bisa dikatakan aktivitas setiap harinya dia pergi ke majelis. Dia sudah berikhtiar kepada Allah, tiap hari berdoa, tiap hari bersabar, ingin mengungkapkan rasa cintanya saja dia bersabar, dia tidak mau mengungkapkannya karena tidak mau keluar dari aturan Allah. Namun setelah dia menunggu 4 tahun, dia ditinggalkan oleh wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Makjub dong. Itu rasanya tuh jedak-jeduk seperti apa itu hati. Tetapi di sini apa yang ingin Akhi Agam sampaikan, boleh jadi apa yang kita ikhtiari itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena aturannya itu, apa yang Allah tetapkan itu pasti beraturan, bersandar dengan kemaslahatan. Jadi teman-teman, semuanya itu apa yang kita inginkan bukan berarti itu yang terbaik untuk kita. Sama dalam halnya dalam Al-Quran, asallahu an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita cintai, apa yang kita senangi itu adalah sesuatu yang buruk, dan bisa jadi apa yang kita tidak sukai adalah hal yang baik. Ingat tadi bahwasanya ikhtiar yang kita lakukan itu tujuannya harus satu, Allah akan berikan sesuai dengan maslahat, kembali kepada aturan Allah. Jadi jangan sampai akhi-akhi ini berikhtiar namun keluar dari aturan Allah. Kemudian yang kedua apa? Kesanggupan. Yang dimaksud dengan kesanggupan apa? Akhi misalkan ingin menikah pada tahun ini, padahal akhi sendiri itu masih kuliah, akhi sendiri belum punya pekerjaan tetap. Dampaknya seperti ini. Misalkan ada seorang orang tua mempunyai anak berumur 5 tahun. Anak berumur 5 tahun ini ingin dibelikan motor. Mungkin tidak dibelikan oleh orang tuanya, mungkin. Tapi logis atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena anak 5 tahun sudah bisa jalan, sudah alhamdulillah, sudah bisa naik sepeda, sudah alhamdulillah. Ini minta dibelikan motor, kemungkinan besarnya tidak dibelikan. Kenapa? Karena dia belum sanggup. Sama seperti antum berdoa setiap hari kepada Allah, ya Allah, saya ingin diberikan ini, saya ingin berhasil dalam usaha saya ingin meminta A, B, C, D. Tapi apa? Allah akan memberikan ketika antum sudah sanggup. Bisa jadi antum meminta, saya ingin restoran saya ini sukses, restoran saya ini laris, tapi antum belum punya ilmu manajemen yang baik, belum punya ilmu yang berwawasan luas. Nah, kemudian Akhi Agam memberikan contoh yang lain. Ini contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Nabi Ayub ini mempunyai istri yang cantik jelita, mempunyai anak 12 anak. Tetapi satu hari Allah cabut kekayaannya. Hari kedua Allah jadikan 12 anaknya ini meninggal dunia. Sampai kalau bahasanya kita jadi istrinya Nabi Ayub, papa itu nabi loh. Kenapa sih papa gak minta aja sama Allah biar Allah cabut penyakitnya? Apa yang Nabi Ayub jawab? Nabi Ayub menjawab, ya wahai istriku, Allah telah memberikan kesehatan kita selama 20 tahun, dan Allah baru memberikan penyakit kepada saya selama 7 tahun. Saya akan berdoa kepada Allah ketika penyakit yang diberikan kepada saya sudah sama lamanya dengan kesehatan yang Allah berikan. Itu Nabi Ayub, nabi yang sudah dijamin masuk surga. Lah kita jadi mahasiswa, contoh mahasiswa udah semester akhir, diberi tugas akhirnya yang susah, revisi lagi, Masya Allah. Akhirnya kamu berdoa, ya Allah, betapa beratnya beban yang diberikan kepada saya, kenapa harus saya, why me? Apa yang Allah jawab? Why not? Ingat, dalam Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa yang ia sanggupi. Jadi yakin saja, pede saja sama diri sendiri bahwasanya kenapa Allah membebani hal ini, karena kamu itu sanggup. Tapi jangan setelah mendengarkan untayan dari Akhi Agam ini balik buka WA bikin status,
saya ini laki-laki yang paling kuat karena saya diberikan beban oleh Allah. Itu namanya lebay. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap berikhtiar meskipun apa yang kita ikhtiari, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau sedunia ini misalkan akhi mencintai fulanah meninggalkan akhi, menikah dengan yang lain, akhirnya dunia terasa hampa. Antum yang tadinya berikhtiar selama 3-4 tahun dibarengi dengan pahala sabar antum, pahala tahajud antum, tiba-tiba antum berhenti berikhtiar, tidak mau berdoa lagi karena merasa dunia sudah hampa, si fulanah sudah menikah dengan yang lain. Kalau sedunia ini tidak ada sama sekali, antum ini ahli surga. Kenapa? Karena mungkin yang akan antum nikahi adalah bidadari surga. Tapi ingat akhi, jangan pernah berhenti dari ikhtiar. Kalau ditolak sama satu cewek, si cewek ini menikah dengan yang lain, insya Allah Allah akan tetapkan satu wanita yang sudah Allah tetapkan untuk antum. Jadi jangan sampai menggalau begitu lamanya hingga akhirnya antum merasa dunia ini sudah hampa. Carilah, kalau misalkan satu desa nggak ada, di satu kuliahan nggak ada, ditolak lagi, boleh nggak kita nikahin satu kampung? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Masa satu kampung nikahin satu orang di satu kampung, tapi nggak boleh menikahi satu kampung. Masa iya mau satu kampung dinikahin semua? Nah, kalau sudah berikhtiar ternyata tidak ada, kalau sedunia ternyata tidak ada, berarti Allah sudah menakdirkan antum berjodoh dengan bidadari surga. Tapi kalau dari akhi agam, menikah dulu di dunia, karena menjomblo selamanya juga itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dari akhi agam. Mungkin tadi tips 3 tadi bisa diterapkan oleh teman-teman yang sedang galau. Kita hijrah bersama. Semoga ini menjadikan hidayah teman-teman yang sedang berjalan di dunia pacaran atau mencintai seseorang. Semoga bisa mendapatkan hidayah dan akhirnya bisa diberikan oleh Allah jodoh yang Allah tetapkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari akhi agam, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan silahkan sampaikan secara langsung kepada akhi agam di link di bawah ini. Oke, marhaban ya Ramadan. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan ketakwaan kita dalam menjalankan ibadah suci di bulan suci Ramadan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.